Perkenalkan, nama saya Rita Regina Bolsilalahi, NPM 232901036. Saya mahasiswi dari Universitas Cutnyadin, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar hukum Indonesia. Sedikit persoalan tentang masyarakat manusia yang telah dinyatakan dengan demikian gigih dan dijawab oleh para pemikir dengan cara yang aneh seperti halnya apa itu hukum. Bahkan kita membatasi pembahasan hanya pada teori hukum dari 150 tahun terakhir. Ini mengesampingkan spekulasi klasik dan mengenai hakikat hukum. Kita akan menemukan situasi yang tidak ada bandingannya dalam pokok bahasa lainnya yang dikaji secara sistematis sebagai disiplin akademik sendiri. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas, yang selanjutnya diambil alih oleh dalam bahasa Indonesia yaitu menjadi hukum. Pengertian hukum tergantung pertalian erat dengan pengertian yang dilakukan dengan paksaan. Sedangkan rights berasal dari kata rectum yang mempunyai arti bimbingan, tuntutan, atau pemberitahuan. Rectum dikenal juga dengan istilah rex, yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. Rex dapat diartikan dengan raja yang mempunyai regimen yang artinya kerajaan, yang dapat dihubungkan dengan kata directum yang artinya orang yang memiliki pekerjaan membimbing atau mengarahkan. Kewibawaan mempunyai hubungan dengan ketaatan, sehingga orang yang memiliki kewibawaan akan ditaati oleh orang lain. Kata rex ditimbul istilah gerechtigheid dalam bahasa Belanda atau gerechtigkeit dalam bahasa Jerman, yang dimana artinya keadilan. Sehingga hukum memiliki hubungan erat dengan keadilan. Dengan demikian, rex diartikan hukum yang mempunyai dua unsur penting, yaitu kewibawaan dan keadilan. Pada zaman dahulu, bagi orang Yunani, Justitia adalah dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya tertutup, dengan tangan kirinya memegang miraja, sedangkan tangan kanannya memegang sebuah pedang. Nama tersebut mempunyai arti sebagai berikut. 1. Kedua mata tertutup memiliki arti mencari keadilan, tidak boleh membedakan terhadap pelaku apakah dia kaya, miskin, atau mempunyai pendidikan tinggi atau rendah. Neraca memiliki arti keadilan dan menerapkan keadilan harus memiliki kesamaan atau sama beratnya. Pedang memiliki arti perlambakan dalam keadilan yang mengejar kejahatan dengan suatu hukum dan bila perlu dengan hukuman mati. Immanuel Kant memberikan pengertian hukum yaitu keseluruhan syarat bebas orang untuk dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas orang lain dan menuruti hukum kemerdekaan. Dan Duguid memberikan pengertian hukum ialah tingkah laku para anggota masyarakat yang dimana aturan dipergunakan pada saat tertentu yang diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama dan di mana jika melanggar menimbulkan reaksi terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Menurut Emeyers menjelaskan aturan yang mengandung kesusilaan ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi pengusaha negara melakukan tugasnya. Pengertian hukum menurut Van Apeldoorn yang dimana terjemahkan oleh E. Paritsadino. Van Apeldoorn menyatakan tidak mungkin memberikan definisi terhadap apa yang disebut dengan hukum, yang dimana sebenarnya hanya menyamaratakan, dan itu pun tergantung siapa yang memberikan. Van Apeldoorn menjelaskan bahwa hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena itu tidak mungkin dapat mengadakan sesuai kenyataan yang sebenarnya. Sorojo Jondiporo menyatakan bahwa hukum memiliki himpunan peraturan hidup yang berisikan suatu perintah, larangan, perizinan, atau yang berbuat dan tidak berbuat suatu.
yang dimana bersifat memaksa serta maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang dimana berfungsi sebagai mengatur tingkah laku manusia yang dimana bertujuan untuk ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum memiliki serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang bersifat memaksa demi kondisi yang aman, tertib, damai, dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapa yang melanggarnya. Hukum pada manusia untuk membuat manusia tahu bahwa ia ada demi keberadaannya, yakni manusia yang kemanusiaannya bersanding dengan kehidupan untuk membedakan ataupun menyatakan dualisme yang senantiasa beriringan dalam ide dan materi oleh akal budinya antara jiwa dan fisik yang tanpa kemanusiaannya dan beriring dengan kehidupannya. Hukum dibuat secara tertulis dan terdiri dari kaidah yang mengatur berbagai kepentingan. 1. Hukum adalah lembaga yang berwenang bahwa hukum merupakan lembaga yang telah diberi amanah untuk membuat hukum. 2. Hukum bersifat memaksa penegakan hukum dapat dilaksanakan oleh aparat yang memiliki kewenangan tertentu dan memaksa orang untuk mematuhi hukum. 3. Hukum memiliki isi perintah dan larangan bahwa hukum memiliki perintah yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus ditinggalkan atau tidak dilaksanakan. 4. Apabila hukum dilanggar, maka pelanggar dikenakan sanksi yang dimana pemberian sanksi terhadap pelanggar melalui sebuah proses yang dimana diatur oleh hukum. Hukum secara klasik yang menyangkut hanya institusi penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lapas. Secara sosiologis, di kalangan kaum awam, hukum dihubungkan dengan polisi, jaksa, atau hakim. Tujuan utama hukum adalah menciptakan tatanan sosial yang tertib, menciptakannya ketertiban dan keseimbangan. Dengan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, semua kepentingan tiap manusia terlindungi. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur bagaimana cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Melalui secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan status, jabatan sosial adalah jabatan struktural sosialisasi yang lebih tinggi, sedang ataupun rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya ada hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban itu merupakan peranan atau moral. Penegak hukum seperti anggota masyarakat lainnya biasanya mempunyai beberapa jabatan dan tugas sekaligus. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin terjadinya konflik antar posisi dan peran yang berbeda. Masalah peran dipertimbangkan sangat penting karena sebenarnya lebih banyak pembahasan mengenai penegakan hukum yang terfokus pada pertimbangan seperti yang dinyatakan sebelumnya. Kebijaksanaan melibatkan pengambilan keputusan yang tidak terikat secara ketat oleh hukum di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Kekuasaan hakim adalah penyelenggara keadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan hukum di Indonesia, sedangkan tugas yang patut adalah menerima, menyelidiki, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diserahkan kepadanya. Sistem permasyarakatan adalah perintah tentang arah dan batasan serta cara membina warga permasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu dan terdidik untuk meningkatkan kualitas tindakan pidana agar diterima di lingkungan permasyarakatan dan hidup secara terpadu dan tentunya sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Setelah menjelaskan secara singkat peran yang ideal dan tepat, kemudian timbul pertanyaan apa sebenarnya tugas dan apa tugas tersebut sebenarnya. Tentu saja hal ini ada hubungannya dengan perilaku yang sebenarnya dari para pemain, yaitu penegak hukum yang satu pihak menerapkan perundang-undangan dan lain pihak melakukan diskresi di dalam keadaan tertentu.
Para penegak hukum juga harus memperhatikan norma-norma atau kaidah yang ditaati oleh para penegak ataupun pemelihara hukum. Menurut Paunoto Hamijojo, sebagaimana dikutip oleh E. Sumaryono, ada 4 norma penting, yaitu: satu, norma kemanusiaan, yang dimana dalam penegakan hukum manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia sebab memiliki keluhuran pribadi. 2. Keadilan. Keadilan adalah kehendak yang adil dan kekal yang untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya. 3. Kepatutan atau equity adalah hal yang wajib dalam memperlakukan undang-undang yang dimaksud untuk menghilangkan ketajamannya, dan kepatutan perlu diperhatikan dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat. Kejujuran. Penegak hukum harus bersikap jujur dalam menangani hukum serta dalam melayani justiciable untuk mencari hukum dan keadilan. Setiap yuris sedemikian mungkin memelihara kejujuran di dalam dirinya dan dari perbuatan curang dan dalam mengurus perkara. Hal di atas perlu ditekankan akan dituntut pada setiap pemelihara dan penegak hukum. Perubahan pada zaman dan dalam waktu kurun norma-norma etika melemah dalam permasyarakatan. Penegak hukum diharapkan dapat menjaga moralitasnya yang setinggi-tingginya dalam membelakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.